Berdasarkan data terbaru, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 242,7 juta penduduk, atau sekitar 88% penduduknya beragama Islam. Namun pernahkah kalian berpikir, ketika Islam pertama kali masuk ke Indonesia, kira-kira Nabi Muhammad apakah masih hidup atau sudah mati? Selamat datang di Cari Tahu, channel yang membahas seputar pengetahuan yang mungkin belum pernah kalian tahu sebelumnya. Namun sebelum melanjutkan video, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik kami yang lainnya. Namun sebelum kita membahas, apakah ketika Islam masuk ke Indonesia, Nabi Muhammad masih hidup atau sudah mati? Kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara atau Indonesia ini. Ada 3 teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Arab, teori Hujurat, dan teori Persia. Mari kita bahas satu persatu. Teori Arab. Teori Arab ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa agama Islam disebarkan oleh para pedagang Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa ahli sejarah, seperti Hamka, Van Leer, dan T. W. Arnold. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Dasar-dasar pada teori ini adalah satu, kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai, menganut mazhab Syafi'i yang berasal dari Mesir dan Mekah. Saat itu Gujarat menganut mazhab Hanafi, sedangkan Persia menganut Islam Syiah. Yang kedua, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Gelar tersebut berasal dari Mesir, bukan dari Gujarat dan Persia. Yang ketiga, pada tahun 674, di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan milik pedagang Arab. Ini sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam disebarkan oleh pedagang asal Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat didukung oleh beberapa ahli sejarah, salah satunya Bernard H.M. Dasar-dasar pada teori ini adalah yang pertama, hubungan dagang Indonesia dan India telah terjalin lama melalui jalur India-Indonesia-Cambai. Yang kedua, adanya batu nisan Raja Samudra Pasai, Sultan Malik A.S. Saleh, tahun 1297, yang bercorak khas Gujarat. Yang ketiga adalah catatan Marco Polo yang singgah di Perlak. Menurutnya, di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang Persia atau Iran. Teori ini didukung oleh beberapa ahli sejarah seperti Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jaya di Ningrat. Dasar-dasar pada teori ini adalah persamaan budaya Persia dan budaya masyarakat Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang sangat dijunjung tinggi oleh Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dan mengeja huruf Arab untuk tanda harakat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang kelima, adanya perkampungan Leran di Giri, Gresik, Jawa Timur. Kembali ke pertanyaan, apakah ketika Islam masuk ke Indonesia, Nabi Muhammad masih hidup apa tidak? Ini tergantung kita mempercayai teori masuknya Islam di Nusantara. Karena perlu diketahui Rasulullah wafat di abad ke-7 Masehi, tepatnya pada tahun 632 Masehi. Jika kita percaya pada teori Gujarat atau Persia, maka sudah dipastikan bahwa ketika Islam masuk ke Indonesia, Rasulullah sudah wafat. Karena menurut kedua teori tersebut, Islam masuk ke Indonesia di abad ke-13. Sedangkan Rasulullah wafat di abad ke-7. Namun jika kita percaya pada teori Arab, maka ketika Islam masuk ke Indonesia, bisa jadi Nabi Muhammad masih hidup. Bisa juga Nabi Muhammad sudah wafat. Karena di teori Arab tidak ada tahun pasti kapan Islam masuk ke Indonesia. Jadi jika Islam masuk ke Indonesia sebelum 632 Masehi, maka Nabi Muhammad masih hidup. Jika Islam masuk ke Indonesia setelah 632 Masehi, maka Nabi Muhammad sudah wafat. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah.